Oke, selamat siang rekan-rekan semua, para netizen dimanapun Anda berada. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang profil Najwa Graha. Di sini saya sudah didampingi oleh seorang content creator, Kang Awan. Kang Awan, gimana, sehat Kang Awan? Alhamdulillah, baik sekali, Pak Andi. Oke, Kang Awan, begini. Jadi di antara teman-teman semua di sana mereka menanyakan tentang Najwa Graha. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang Kang Awan bisa mewakili, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan mereka tentang Najwa Graha dan bisnis di Najwa Graha itu keunggulannya apa sih gitu kira-kira. Mungkin ada beberapa hal yang Kang Awan bisa sharing ke saya, pertanyaan dari mereka itu apa. Silakan Kang Awan. Boleh sih, ini untuk mewakili pertanyaan halayak umum ya, yang kemungkinan orang itu masih awam banget soal SEO atau search engine yang ada di Google itu seperti apa. Cuman dari sini kita poin utama dulu ya, kita apa sih itu Najwa Graha itu? Gimana Pak? Apa sih Najwa Graha itu? Baik, Najwa Graha adalah intinya adalah penyedia jasa pembuatan website secara profesional, di mana kami merupakan tim yang dibangun berdasarkan ketertarikan bersama. Jadi kita memiliki visi bersama untuk mengembangkan suatu bisnis. Dalam hal ini adalah website, content creator, dan didampingi pula dengan SEO yang tadi sempat disinggung ya. SEO itu sendiri adalah search engine optimization, di mana dari keyword atau kata-kata yang akan dicari dalam mesin penelusuran Google itu akan menjangkau lebih tepatnya ke market yang kita tuju. Begitu Kang Awan. Yang bisa dikerjain aja selain SEO, kita pengen tahu tuh apa aja sih yang bisa dikerjain oleh Najwa Graha. Oke. Najwa Graha sendiri ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah jasa pembuatan website, itu sudah pasti. Biasanya dalam jasa pembuatan website kita adalah kita membuat website dalam satu paket, kita dampingi dengan SEO. Jadi pada saat website tersebut jadi, kita masuk indeks di halaman Google. Jadi website kita targetnya ada di 3 besar, paling jelek 3 besar. Dan target utama adalah di page 1 di halaman Google. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di era milenial sekarang itu adalah semua berbasis digital. Kita masuk ke internet marketing. Jadi produk yang akan kita tampilkan dalam website itu seluruhnya masuk dalam kaidah SEO dalam wadahnya internet marketing. Jadi pemasaran via internet yang tentunya akan lebih menjangkau ke sasaran customer lebih luas, Kang Awan. Begitu Kang Awan. Itu yang nomor 2 ya. Nomor 3 itu adalah sosial media. Jadi kita juga mempunyai jasa untuk sosial media, di mana kita akan membuatkan suatu konten, update konten, dan tentunya dalam sosial media kita terapkan juga kaidah-kaidah SEO yang berlaku di sana. Jadi bukan hanya sekedar eksis di sosial media, tapi produk kita pun akan kita pasarkan lewat sosial media. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita lebih menjangkau ke sosial media dengan kaidah SEO, yang tadinya biasa kita iklankan produk kita dengan membayar sekian rupiah, tentunya dengan SEO kita akan menghemat sekitar 80%. Gitu. Nah, kemudian dari ketiga hal tersebut akan diperbaiki, akan dipermanis dengan desain grafis. Tentunya desain grafis ini akan lebih mengkonfigurasikan tampilan produk yang akan kita buat. Jadi
itu akan bersinergi dengan website yang kita publish tentunya. Nah, yang kelima adalah ada SEO tentunya. Ini hal yang paling utama. SEO ini adalah ujung tombak kita untuk menampilkan website kita di halaman pencari Google. Di mana sebagai contoh, kalau kita create jasa konsultan terbaik, tentunya kita harapkan website kita akan ada di halaman 1 Google. Jadi biasanya orang dalam mencari suatu perusahaan atau jasa dalam search engine itu akan dilihat di 3 halaman. Halaman pertama sudah pasti semua akan dilihat gitu. Jadi target marketnya akan lebih real, mendekati 99%. Kita akan terfokus pada market yang kita tuju. Di samping itu kita ada video editing. Video editing itu jelas, dan video editing ini sudah lama menjadi bahan untuk sarana promo gitu. Kemudian di samping itu ada hal yang lain adalah computer network and troubleshooting. Kita menerima jasa untuk pengadaan komputer, kemudian perakitan, troubleshooting, kemudian baik di local area network atau pemasangan jaringan dalam suatu perusahaan ataupun pembuatan server. Dan yang lainnya adalah seperti manajemen sistem. Kita pun ada jasa untuk konsultasi mengenai manajemen sistem. Nah itu kawan, ada 5 besar yang sering kita kerjakan sekarang. Beberapa hal itu diantara dari 1.1 sampai poin 5 itu semuanya berkaitan. Begitu kawan yang ada di Najograha. Satu hal yang bikin saya tertarik, maksud dari pembuatan website profesional itu memang kita bisa buat website sendiri sesuai kemauan kita atau gimana Pak? Maksudnya gini, ketika saya punya produk, apakah bisa didukung sesuai kemauan, sesuai pikiran saya gitu? Ya, website betul sendiri itu. Dalam tahapan pembuatan website, tentunya kita harus discuss dulu materi utama atau tujuan utama pembuatan website itu apa. Itu yang pertama. Kemudian, apa yang akan menjadi produk unggulan kita dalam website tersebut. Tentunya itu hal yang penting. Dalam pembuatan website profesional, seluruhnya harus terfokus, tertata, dan terstruktur. Jadi tidak asal membuat website tanpa saja, tidak. Jadi, kalaupun kita membuat website profesional untuk company profile, landing page, atau foto produk, tentunya kita akan pastikan website tersebut tertuju pada market yang kita tuju. Nah, tentunya di sini tidak akan lepas dari kaidah-kaidah SEO tadi. Di mana tujuan website profesional tersebut adalah kita mempromosikan produk kita. Website ini akan menjadi fondasi awal, suatu fondasi di mana setiap orang itu akan mencari informasi yang ada di website. Terlebih di sana ada beberapa penjelasan produk, dan kalaupun customer kurang puas dalam website tersebut, dia tentunya akan bisa koresponden telepon ataupun kirim pesan via website ataupun WhatsApp gitu yang kita sertakan di website tersebut. Dan biasanya pada website profesional itu akan kita hubungkan, atau bahasa kerennya adalah link. Dari website tersebut kita akan linkkan kepada media sosial seperti Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan TikTok, dan yang lainnya, Pak. SEO itu kan mesin pencari, Ya. Didukung dengan website. Apa namanya? Bengkel murah di Bekasi. Itu loh. Search engine-nya itu, bengkel murah di Bekasi. Bisa gak sih saya minta untuk search engine-nya itu gitu? Oke. Itu sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Jadi keywordnya adalah bengkel murah di Bekasi atau bengkel termurah di Bekasi, dan itu lebih spesifik gitu. Pada saat kita punya website, kemudian kita publish dan kita masukkan ke kaidah SEO, kita daftarkan di Google Search Console, dan pada akhirnya website kita diindeks oleh Google, artinya website kita sudah ada di dalam direktorinya Google. Nah, harapan kita adalah misalkan bengkel termurah di Bekasi.
itu akan akan dengan mudah dimunculkan oleh Google karena kita sudah bermain dalam SEO. Biasanya di situ akan muncul ya paling tidak di halaman 3 atau di halaman 2, tergantung dari beberapa hal faktor yang mempengaruhi. Contohnya website kita sudah berapa lama, kemudian bagaimana penanganan SEO-nya. Jadi pada saat kita mengetikkan keyword tersebut itu sudah tentu bisa muncul di halaman Google, Pak. Sebagai contoh adalah ada di customer kami di Agrita Basic Food. Ini saya contohkan. Ini di mesin pencari Google. Nah, kalau saya contohkan adalah Agrita Basic Food. Ini salah satu customer kita. Nah, kita akan lihat apakah muncul customer tersebut. Nah, ini contohnya, Pak. Jadi dia muncul di halaman pertama. Ini yang kita maksud dengan SEO. Jadi pada saat customer kita mengetikkan satu keyword, sudah tentu yang keyword yang relevan, website yang relevan dan mendekati dengan keyword tersebut akan muncul di halaman 1. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang. Jadi tentunya Anda sebagai pelaku bisnis tidak akan menyesal, ya, tidak akan rugi kalau kita menerapkan teknik seperti ini dan lebih mendetail pada website kita. Memang sesuai namanya atau apakah bisa kalau base octopus kita Indonesia coba. Itu dia kan sesuai. Nah, kita coba, Pak. Jadi kita kalau tadi sesuai dengan nama brandnya, kita akan coba keyword yang lain. Base octopus Indonesia. Ini tentunya berbeda, Pak, dengan brandnya Agrita Basic Food, gitu kan? Dia muncul. Nah, itu yang saya mau. Beberapa hal ini yang di websitenya, kemudian ini yang di media sosial. Media sosial terus sampai ke sini. Bapak bisa bayangkan, sampai YouTube semua muncul. Satu keyword kita bisa menampilkan dari websitenya, media sosial sampai ke YouTube kalaupun ada. Jadi inilah fungsinya website profesional. Jadi brand kita ataupun produk kita akan lebih mudah dikenali oleh customer. Yang ini yang kami lakukan, ini yang kami maksud mengenai website profesional. Tidak seperti di luar sana website yang hanya muncul saja, kemudian kita harus mengetikkan langsung sesuai dengan namanya, atau pada saat keyword tertentu dia tidak muncul, kita harus nyari dulu, seperti itu. Begitu, Kang Awan. Oke. Cukup sih, Pak, untuk dari saya. Pertanyaan sepertinya lebih udah spesifik banget sih. Jadi buat rekan-rekan yang selama ini masih penasaran dengan kami, silahkan Anda bisa mengunjungi pada website kami di najwagraha.com. Anda bisa masuk ke kontak, dan di sana ada nomor konsultasi kami free. Untuk konsultasi free. Seperti itu, Kang Awan. Mungkin ada yang lain? Oke, Pak, cukup. Thank you. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.